Baik, selamat bertemu. Salam sehat buat kita semua. Kali ini kita belajar bersama bagaimana cara menghubungkan Arduino atau Arduino kita ke laptop. Ya, cara menghubungkan Arduino kita ke laptop. Ya, kita lihat. Jadi ada Arduino, entah Arduino apa saja sama saja. Misalkan ini Arduino Nano, ini Arduino Uno minimalis, atau mungkin Arduino R3 atau R4 dan seterusnya. Yang penting Arduino. Bagaimana Arduino ini terkoneksi dengan laptop melalui kabel USB. Nah, setiap Arduino yang kita hubungkan ke laptop belum tentu dia sudah bisa terkoneksi atau bisa berfungsi dengan baik. Belum tentu. Nah, untuk itu kita harus menggunakan atau memakai cara-cara menghubungkannya, dan sudah pasti ketika kita beli Arduino ini kita dilengkapi dengan driver untuk mengkoneksikan Arduino kita ke laptop. Nah, caranya, andaikan kalau kita tidak punya drive yang merupakan penyertaan dari Arduino-nya, kita juga bisa download. Nah, cara menghubungkannya kita lihat. Yang pertama, kita yakin dulu bahwa kita memiliki koneksi internet. Ya, pastikan dulu bahwa kita memiliki internet di rumah atau di mana, di tempat kita kerja. Lalu yang kedua, kita hubungkan Arduino kita melalui USB jack-nya atau melalui USB-nya ke laptop. Kemudian setelah kita hubungkan, maka LED pada Arduino itu akan menyala. Ya, ini tidak terkoneksi, saya hanya gambarkan saja. Nah, kalau kita hubungkan Arduino kita ke USB daripada laptop kita, maka salah satu LED daripada Arduino ini akan menyala. Yang mana saja, apakah Arduino Uno, apakah Arduino Nano. Nah, itu pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengecek apakah Arduino kita ini sudah terkoneksi atau belum. Kita cek pada pada device manager. Kita ketik saja device manager di di kolom atau kolom searching pada Windows-nya. Kita ketik device, maka akan keluar seperti ini. Lalu kita klik. Kalau misalkan drive kita sudah terinstall, maka pada device manajernya akan tampil ada tertulis other devices yang dideteksi. Ya, jadi kita tulis device, maka dia akan keluar seperti ini. Lalu kita klik di device manager, kemudian akan tampil jendela seperti ini. Nah, kalau ada other devices atau other device, berarti seperti ini, ya, ada other device-nya. Berarti sudah ada koneksi, sudah ada terhubung, berarti komputer kita bisa mendeteksi dengan baik. Tapi ketika kita cabut kembali USB-nya dari laptopnya atau Arduino-nya dari laptopnya, maka other device ini akan hilang. Berarti bagus koneksinya. Nah, setelah ini terkoneksi dengan baik, kita tinggal klik pada other device ini, lalu kita klik update. Ya, kita klik update driver ini, maka kita nanti disodorkan atau akan keluar lagi jendela berikutnya. Kita tinggal memilih drive-nya ada di mana, di komputer atau kita ambil dari internet. Ya, akan tampil jendela seperti ini. Ya, ini berarti kita searching secara otomatis dari internet atau kita ambil yang dari komputer, drive yang dari komputer.
Nah, ini pentingnya tadi, makanya waktu pertama kita yakin dulu bahwa kita punya koneksi internet. Lalu kita klik di sini. Ya, kita pilih searching kalau online atau kita ambil drive-nya secara online. Kita klik di sini, dan ini yang paling gampang, asal ada internetnya. Kita klik di sini, kemudian akan keluar lagi jendela berikut. Ya. Akan keluar seperti ini. Kalau misalkan berhasil diinstal atau di-update drive-nya, maka akan keluar tulisan successful. Windows has successfully. Ini berarti drive kita sudah berhasil diinstal dengan baik. Berarti kita sudah berhasil menginstal drive. Tinggal langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya atau langkah ketujuh, kita tinggal mengatur atau setting Arduino kita dan memilih port mana yang kita gunakan untuk mengkoneksikan Arduino kita dengan laptop. Langkah berikutnya ini. Jadi kita cek, berarti sudah ada, ya, sudah ada Arduino kita sudah terkoneksi di COM3, ya, ingat di COM3. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan kalau sudah sukses, ya, setelah kita sukses menginstal drive atau mengupdate drive kita, ya, kita lanjutkan dengan memilih jenis dari Arduino-nya dan sekaligus memilih portnya. Jadi masih 2 langkah lagi. Nah, untuk 2 langkah ini, ya, kita harus buka dulu Arduino ID kita. Kita buka dengan cara kita ketik saja di searchingnya, di Windows searchingnya, kita ketik saja Arduino ID dan keluar seperti ini. Kita ketik di sini, kita baru menulis ARD saja sudah keluar Arduino ID. Kita klik di Arduino ID. Itu artinya kita masuk ke aplikasi coding Arduino. Dan keluar jendelanya seperti yang berikut. Keluar jendelanya seperti ini. Ya. Jendela utama atau lembar kerja atau lembar tempat kita coding seperti ini. Ya. Tempat kita coding seperti ini. Setelah kita buka ID Arduino kita yang kita sudah install pada waktu yang lalu. Nah, di sini ada tools. Ya, pada tools barnya, ada menu barnya, ada tools di sini. Disinilah kita memilih jenis Arduino yang kita miliki, yang kita hubungkan ke laptop, dan port mana yang kita pakai. Kita klik di toolsnya, ya, kita klik di toolsnya, lalu kita pilih board Arduino-nya, ya. Jadi sebelum coding kita pilih tools, kita klik di board Arduino-nya, ya. Lalu kita pilih jenis Arduino yang kita miliki, yang kita koneksikan atau yang kita hubungkan ke laptop kita. Kita pilih, klik, tergantung yang kita punya. Apakah Arduino Uno, ada Arduino Nano, atau Arduino yang lain. Kita pilih sesuai dengan yang kita hubungkan ke laptop. Setelah kita pilih, kita memilih lagi. Akan tampil lagi, akan kita pilih lagi, kita pilih port. Port mana? Saya sudah katakan tadi bahwa tetap di tools, lalu kita pilih port COM3, ya. Kita pilih COM3. Nah, berarti Arduino kita sudah hubungkan dengan laptop dengan menggunakan port COM3 atau port seri nomor 3. Nah, setelah itu berarti kita sudah bisa coding. Ya, setelah kita pilih port, jadi Arduino kita sudah terhubung dengan laptop, lalu kita lanjutkan dengan coding.
Nah, coding ini sangat tergantung atau sesuai dengan rangkaian yang kita rakit pada Arduino kita. Jadi kita tidak sembarang coding, tapi codingnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya, misal ambil contoh misalnya rangkaian yang kita miliki seperti ini misalnya, sederhana. Ya, sederhana misalnya, kita hanya ingin menghidupkan sebuah LED, di mana LED ini dihubungkan pada pin 4, pin digital 4, ya, pin digital 4, kita hubungkan ke LED melalui tahanan seri untuk membatasi arus yang melalui LED sesuai kemampuannya. Pada video saya yang lalu saya sudah jelaskan berapa R yang dibutuhkan oleh sebuah LED untuk supaya LED itu menyala dengan aman. Nah, R ini kita hitung lalu kita hubungkan melalui pin 4 ke LED-nya. Nah, LED ini ada terminalnya ada dua, yang pendek dan yang panjang. Yang panjang itu yang kita hubungkan ke pin 4 atau melalui tahanan. Kemudian yang pendek itu atau yang bengkok itu kita hubungkan ke ground. Ya, ini hubungkan ke ground ini. Ya, hubungkan ke ground. Bisa ground pada power supply dan lebih aman di sini. Bisa juga kita ambil ground yang ada pada pin digital pin ini. Tapi lebih aman karena ini power supply atau sumber, kita ambil di sumber saja. Sehingga rangkaiannya seperti ini. Nah, kalau rangkaian seperti ini, programnya seperti apa? Akan kita pelajari pada video berikutnya. Ya, mungkin setelah kita mempelajari beberapa fungsi atau beberapa variabel atau jenis data pada Arduino IDE. Saya kira video ini sampai di sini. Ya, mudah-mudahan berguna. Dan ketika ada pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana setting Arduino ini sebelum kita coding, bisa bertanya atau bisa mengisinya di kolom komentar pada YouTube. Nanti kalau buka di YouTube, nanti saya akan jawab. Atau bisa juga japri langsung ke saya melalui WA 0812461414. Saya kira demikian, mudah-mudahan video ini berguna. Selamat belajar, sukses buat kita semua.